Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Belajar Jadi Guru Hebat Guru Profesional. Baik, untuk video ya, bukan pertemuan ya. Untuk video kali ini saya akan share tentang materi bioteknologi. Nah, untuk anak-anakku kelas 9 ini ada materi bioteknologi. Namun Ibu tidak pesan-pesan ya anak-anak agar kalian tuh mensupport YouTube channel Bu Guru, yaitu Belajar Jadi Guru Hebat Guru Profesional. Baik, yang pertama, bioteknologi. Apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi itu? Jadi bios itu artinya hidup, teknologi, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis pemanfaatan organisme, sistem, atau proses biologis untuk meningkatkan potensi produk dan jasa yang dihasilkan suatu organisme. Adapun ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi ini ada 4 ya. Nanti ini bisa berkembang: mikrobiologi, biologi sel, genetika, dan biokimia. Perkembangan bioteknologi tradisional dan modern. Nah, karena di bioteknologi ini ada dua, yaitu yang tradisional atau konvensional dengan bioteknologi modern. Nah, kalau biologi tradisional itu memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alam. Sedangkan bioteknologi modern didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Contohnya misalnya minuman anggur, buatan roti ya, itu yang tradisional. Nah, ini kalau yang modern, tanaman kapas tahan hama hasil genetika, jadi hasil rekayasa DNA dari tanaman kapas tersebut. Nah, ini contoh yang konvensional ya. Kalian pasti sering mengkonsumsi tempe ya. Ciri khas bioteknologi konvensional atau tradisional adalah penggunaan mikroorganisme secara langsung dan dilakukan dengan sederhana. Prosesnya disebut fermentasi. Bioteknologi konvensional memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut: jumlah produk yang dihasilkan dalam jumlah sedikit, hanya menerapkan teknologi sederhana, prosesnya relatif belum steril sehingga kualitas hasilnya belum terjamin. Keuntungannya dari fermentasi menimbulkan aroma dan rasa rasa baru, menambah nilai gizi pada hasilnya, dapat mengubah warna. Proses fermentasi ini dibagi dua: fermentasi yang menghasilkan alkohol, contohnya keju Swiss, tapai atau tape, minuman keras, minuman berfermentasi maksudnya ya. Kemudian fermentasi yang tidak menghasilkan alkohol tetapi dalam bentuk zat organik lain. Nah, ini proses dari pembuatan tempe secara sederhana. Jadi yang pertama itu dicuci ya, tempe itu dicuci. Nah, kemudian dikukus, bukan tempe, ini loh dari kedelai, kedelai dibersihkan dan direndam selama 1 malam ya, kemudian dikupas kulit arinya, lalu dicuci. Setelah dicuci, dikukus selama 1 jam, kemudian didinginkan. Nah, setelah didingin, ini saat peragian ini yang perlu perhatikan ya, memasang ragi tempe itu harus benar-benar dingin. Jadi kalau masih hangat itu kan suhunya panas, jadi kalau ragi ketemu suhu panas dia tidak akan bekerja dengan optimal ya. Setelah itu dicetak atau dibungkus yang telah dicampur ragi, lalu difermentasi selama 1 malam, dibiarkan. Nah, kemudian setelah itu dibuka dan diletakkan di atas serak. Nah, setelah itu dibiarkan selama 1 malam, lalu jadilah tempe seperti itu ya anak. Ini pembuatan bioteknologi yang selanjutnya, yaitu pembuatan tape singkong ya. Tape adalah suatu produk yang dibuat dari bahan-bahan sumber pati seperti ubi, singkong, dan beras ketan dengan diberi ragi, jamur. Nah, ini jamur Saccharomyces cerevisiae dalam proses pembuatan dan dapat diolah lebih lanjut menjadi minuman alkohol, sirup, glukosa, sari tape, asam cuka, dan sebagainya. Ini proses pembuatan tape ya. Yang pertama ya, dikupas dulu kulit dari singkongnya, kemudian dicuci bersih, kemudian dikukus ya. Sama halnya setelah dikukus didinginkan. Nah, saat pendinginan harus benar-benar dingin dan usahakan pakai masker agar tidak bakteri yang ada di mulut tidak masuk ke tape dan raginya. Setelah itu diragi. Setelah diragi diperam, maksudnya ditaruh di wadah yang tertutup. Selama ini kalau pengen manis misalnya 3 hari tidak apa-apa. Nah, kalau semalam tuh kurang manis, ini hasilnya kalau sudah jadi tape. Nah, ini ada tabel di mana ada produk, bahan makanan, mikroorganisme yang berperan. Ini paling penting ya anak ya, karena ini biasanya keluar di ujian atau di ulangan harian yang ibu berikan.
Misalnya produk tempe, bahannya dari kedelai, mikroorganisme yang berperan di Rhizopus oryzae atau ragi tempenya itu ya. Dalam ragi tempe ini ada Rhizopus oryzae. Kecap kedelai hasilnya bahan makanan, produknya kecap, bahan makanannya itu kedelai. Aspergillus fanti, keju, bahan makanannya susu. Penicillium camemberti. Sampai di sini ya, ada minuman anggur itu Saccharomyces eliposedis. Nah, itu ya. Jadi diingat-ingat ini anak-anak ya. Oke. Kalau yang bioteknologi dengan menggunakan mikroorganisme ini ya, contohnya ya, ini gambarnya ya, ini minuman asam ya, roti seperti itu ya. Kalau yang modern ya, ini domba doli itu ya. Ini pada yang modern juga pada kultur jaringan ya. Jadi menggunakan ini ya, dengan adanya sel pada tumbuhan itu karena mempunyai totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan tiap sel dari di mana saja sel tersebut diambil, misalnya diambil batangnya ya. Apabila diletakkan di lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Misalnya ini ya, jadi ambil daunnya, misalnya diberi suatu zat dan tempat yang sesuai, maka dia mempunyai totipotensi. Dialah proses kultur jaringan yang merupakan prinsip perbanyakkan tumbuhan secara vegetatif, tak kawin ya anak-anak ya. Ini prosesnya, gambarnya itu ya. Misalnya mau ngambil bagian daun, nah ini ada pakai medianya ya. Kemudian ini ditaruh di ini ya, kemudian ditaruh di ini ya, di tabung kayak tabung reaksi. Nah, kemudian timbul pelantit, dikasih ya kayak semacam mediumnya itu harus kayakan nutrisi. Setelah itu dipindahkan ke tanah kalau sudah dia memenuhi syarat. Nah, ini keuntungan kultur jaringan ya. Memperoleh tanaman baru yang bersifat unggul, jumlah yang dihasilkan banyak, tidak terbatas, bibit terhindar dari penyakit. Perbanyakan tumbuhan atau kultur jaringan dapat dilakukan secara cepat dan hemat waktu. Pengadaan bibit tidak tergantung musim, bibit dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Biaya pengangkutan bibit relatif lebih murah dan mudah. Kerugiannya tidak dapat merubah tanaman atau buah yang dihasilkan. Dalam kultur sel hewan tidak dapat menghasilkan individu baru kecuali kultur embrio. Ini juga dari bioteknologi yang modern. Contohnya di golden rice, beras emas ya, beras emas. Jadi berasnya itu dia tuh sudah di otak-atik gennya, makanya disebut tanaman transgenik seperti itu ya. Dari bioteknologi yang modern juga menghasilkan vaksin ya, menghasilkan protein sel tunggal, juga menghasilkan mikroorganisme penghasil obat antibiotik ya. Ya seperti itu ya anak-anak ya. Ini menggunakan transgen, maksudnya itu menggunakan pengotak-atikan dari DNA seperti itu anak-anak. Ini contohnya menghasilkan domba doli ya, cloning pada ternak domba seperti itu. Ini ada dampaknya, dampak penerapan bioteknologi. Dampak penerapan bioteknologi di bidang sosial ekonomi, hak paten hasil rekayasa, kemudian merugikan petani kecil dan menimbulkan kesenjangan ekonomi karena produk bioteknologi yang pada umumnya dimiliki oleh pemilik modal dapat meningkatkan produksi hingga 50%. Produk bioteknologi hasil modifikasi genetik suatu organisme dapat menyingkirkan plasma nisfah, yaitu suatu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Banyak ya dari etika dan moral itu dampaknya. Jadi anak-anak itu silahkan kalian itu bisa mencari dampak positif dan negatif yang lainnya dari bioteknologi itu sendiri. Terima kasih telah menyimak video tentang penjelasan ya, video pembelajaran yaitu tentang penjelasan tentang bioteknologi. Apabila ada kekurangan gue minta maaf. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Bu Aini Belajar dari Guru Hebat Guru Profesional. Terima kasih telah menonton. See you next video. Bye.